Namaku Lin Ruoning. Karena saat di kandungan, aku dengar novel kisah sedih. Sejak bisa minum susu, aku sudah mulai punya paranoia merasa akan jadi korban. Selamat wisuda. Tunggu. Lin Ruoning, kau mulai lagi. Paranoia korbanmu kambuh lagi. Lihat dirimu sibuk sendiri. Sudah terbiasa. Sudahlah. Teman sekelas takkan sakiti kamu. Ayo pilih lagu. Pilihkan aku satu lagu. Ayo. Aku selalu merasa, dunia ini, novel kisah sedih, harus waspada. Tapi sepanjang hidupku, keluarga harmonis, orang tua pengertian, guru profesional, teman sekelas lucu. Aku bahkan akan masuk universitas. Perempuan antagonis yang akan menjebakku kok belum muncul. Jangan-jangan aku benar-benar orang gila. Akhirnya, sebelum masuk universitas, orang tua kandungku datang mencariku. Ternyata, aku adalah bayi tertukar. Putri sejati keluarga Zhou. Literatur putri asli versus palsu. Bukankah sudah datang? Semua kemampuanku. Akhirnya ada gunanya. Putri palsu, aku datang. Mama, aku hanya agak Aku takut Mama punya adik perempuan. Mama nggak mau aku lagi. Mana mungkin Mama besarkan kamu sendiri. Siapa bisa kalahkanmu? Benar, Lin Ruoning bagi keluarga kita masih orang asing. Kalau dia tahu diri, sudah. Tapi kalau dia punya niat jahat padamu, aku tak akan biarkan tenang. Ternyata benar, beginilah suasana putri sejati pulang ke rumah. Kakak laki-laki yang kejam, orang tua yang pilih kasih, dan dia yang sok polos. Tuan, Nyonya, Nona Ruoning sudah tiba. Ruoning, anakku. Kau akhirnya pulang. Syukurlah sudah pulang. Ruoning ya. Mulai sekarang, disinilah rumahmu. Oh, iya. Ini kakak laki-lakimu, Mingxi. Sangat tipikal, pilih kasih pada putri palsu. Kakak yang meremehkan adik kandungnya sendiri. Ini Cuncun. Mulai sekarang, kamu adik Cuncun. Harus rukun ya. Tenang, Mama. Aku pasti akan merawat adik dengan baik. Adik? Adik? Lin Ruoning, jangan kira karena kamu putri keluarga Zhou lalu sombong. Papa, Mama, kakak hanya akan menyukaiku. Aku punya 10.000 cara untuk mengusirmu dari keluarga Zhou. Bagus, aku sudah tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Bagus sekali, sudah kuduga kamu takkan mengecewakanku. Kamu tidak waras. Ruoning ibu dan ayah akan kutunjukkan rumah ini agar kamu kenal lingkungan. Baik. Semua ruangan sudah kamu lihat. Nantinya kamu tinggal di sini. Kalau butuh apa-apa, sampaikan ke ibu. Tinggal tenang di sini. Keluarga Zhou kami takkan perlakukanmu buruk. Tapi ingat baik-baik, jangan selalu memikirkan bersaing dengan Cuncun. Di sini, berbeda dengan desamu, keluarga Zhou pasti memiliki aturan sendiri. Oh, tentu saja, kalian berdua putri, keluarga Zhou, harus rukun ya. Orang dewasa yang sangat sombong. Kalau pilih kasih, katakan saja. Lin Ruoning, tanganmu tidak bersih. Mingxi, ini adikmu. Tidak sopan. Kakak, jangan seperti ini. Ini salahku. Aku tidak sengaja menghilangkan kalung permata pemberian ayah. Cuncun, baru saja dari awal hingga akhir, hanya Lin Ruoning yang masuk ke kamarmu. Kalau bukan dia yang mengambil, siapa lagi? Kakak, jangan karena aku bertengkar dengan adik. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Kalung ini? Kamu begitu yakin memasukkannya ke tasku? Kupikir ini hadiah perkenalan darimu. Berani juga membantah? Memang kau yang mencurinya. Jangan buru-buru. Di sini,
Sejak aku masuk, semua terekam video. Mari kita tonton frame demi frame. Kita lihat frame per frame. Ini, Sejak aku masuk, brosku, gelang tangan di koper, 3 kamera mikro. Selama ini sedang merekam. Ingin tahu kalung ini bagaimana bisa masuk ke tasku? Lihat video pasti tahu. Ah, tenang saja. Ada 3 sudut kamera. Pasti terekam semua. kenapa kamu merekam terus? Kamu waspada terhadap apa? Apa yang kuwaspadai? Bukankah kamu yang paling tahu? Cukup, Lin Ruoning. Kamulah pencurinya. Kenapa? Masih mau bilang kalau Chun memfitnahmu? Chun besar di hadapanku. Aku tahu sifatnya. Paling jelas. Ucapan yang sangat klasik. Sudah, ayo, semua lihatlah. Bisa buktikan aku tak bersalah? Kok pada diam semua? Kalau mereka diam, kakak yang bicara. Ceritakan. Semua rencanamu menjeratku. Proses mental. Aku bukan. Chun. Aduh, Chun. Cuncun kenapa? Jangan bikin ibu takut. Tiba-tiba saja pingsan begitu saja. Tanpa tanda-tanda sebelumnya sama sekali. Ngomong apa sih? Kamu tak lihat Chun sudah pingsan kaget? Sudah, jangan bicara. Bawa Chun ke rumah sakit. Ya, cepat. Chun. Cepat, Chun. Chun. Yes. Chen Yan, aku kalahkan Tuan Putri Gadungan. Pertempuran pertamaku berhasil. Ning hari ini menang gemilang. Sudah kuduga. Semua persiapanku memang untuk berjaga-jaga. Tapi ya, terima kasih banyak ya. Ini berkat kameramu yang kamu kirimkan. Soal terima kasih, lebih suka dengar langsung darimu. Ini nanti saja, ya. Baru ketemu keluarga kandung. Banyak urusan. Begitu ya? Baiklah. Waktu main seperti biasa, aku tunggu di game. Oke. Chen Yan, teman onlineku bertahun-tahun. Partner game terbaik. Suaranya enak didengar. Main game juga jago. Yang terpenting, dia sangat cocok denganku. Ah, sayangnya, dia cuma kakak kecil yang sok dewasa. Tuan muda baru kembali dari luar negeri? Pihak Direktur Utama ingin anda kunjungi rumah keluarga. Dana perwalian atas nama anda dan aset butuh keputusan. Selain itu, firewall di cabang dalam negeri. Harap anda periksa. Asisten Lee, Ya, saya ingin kuliah di Universitas Yanqing. Saya kelas baru Lin Ruoning. Selesaikan prosedurnya secepatnya. baik, akan segera saya atur. Setelah lama bermain game, Lin Ruoning masuk tahap berikutnya. Kiri, kiri, kiri. Sedikit ke kanan lagi. Oke. Disinilah tempatnya. Tangga adalah tempat berisiko tinggi. Kamera pengawas ini harus dipasang dengan baik. Nona, rumah Joe selalu aman. Lin Ruoning, kamu ngapain? Mau rusakin rumah? Sudah pulang. Ning, sini. Ning, ayah meminta maaf untuk Chun padamu. Sebenarnya Chun itu anak yang baik hati dan polos. Hanya karena kamu tiba-tiba kembali, dia kehilangan rasa aman. Makanya, baru kemarin dia melakukan hal seperti itu. Jangan kamu hiraukan dia. Ayah jamin, dia nanti tak akan lagi. Benar, Ning. Cuncun tahu salah. Mama harap kamu bisa maafkan dia. Hebat. Untuk membela Zhou Chun, kalian benar-benar memutar otak. Lagi pula, meskipun Chun bersalah, apa perlu kamu sebegitu agresif? Kamu sudah membuatnya pingsan karena tekanan. Oh,
Kalau begitu, maksudmu, dia menjebakku. Aku malah harus bersyukur. Terima kasih dia memberiku kesempatan tunjukkan rekaman CCTV. Kamu, Mingxi, sudah. Masalahnya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk melupakannya. Ning Ning, bukankah ulang tahun Chun sebentar lagi? Rencana buat pesta ulang tahun. Kebetulan, di pesta ultah ini, statusmu kami umumkan ke publik. Sebenarnya, aku dan ibu sangat memperhatikanmu. Kalau kalian benar-benar peduli, harusnya kalian ingat bahwa ulang tahun Zhou Chun juga hari ulang tahunku. Kebetulan, Ning Ning dan Chun Chun diterima di universitas yang sama. Gu Yushuan, kakak kelas kalian, keluarga Gu dan Zhou janji nikah, awalnya janjimu. Tapi dia dan Chun Chun tumbuh bersama. Perasaan mereka baik, sudah bertunangan. Ibu, Wah, kenapa malu-malu? Apa yang ibu katakan? Salah. Mereka tidak akan mengira aku sangat menginginkan tunangan itu, kan? Zaman apa sekarang? Masih ada pernikahan dijodohkan? Tunggu. Kenapa Zhou Mingxi bereaksi begitu keras? Aku mengerti. Pantasan. Kamu mengabaikan ikatan darah dan tanpa prinsip membela Zhou Chun. Ternyata, perasaanmu padanya bukan kekeluargaan, tapi cinta. Lin Ruoning, apa yang kamu bicarakan tanpa dasar itu? Bukankah begitu? Aku selalu penasaran sebelumnya. Kenapa kau tak kasihan padaku? Ditukar orang tua Zhou Chun, hampir mati kedinginan di salju lebat, adikmu sendiri. Malahan, kamu terus-menerus membela pencuri yang telah menikmati kehidupanku selama belasan tahun ini. Aku kira otakmu bermasalah. Ternyata, hubungan kalian seperti ini, ya? Tenang, lagi pula kalian berdua tak ada hubungan darah. Aku mendukungmu. Aku tidak. Lin Ruoning, kamu benar-benar gila. Dengan level kalian, berani melawanku? Pergi! Lin Ruoning, tadi kamu sengaja di depan ayah ibu bicara omong kosong untuk mempermalukanku. Kamu ingin merebut pertunanganku dengan kakak Yushuan? Sudah kuduga. Akan ada adegan seperti ini. Zhou Chun, dengan sungguh-sungguh kukatakan padamu, aku tidak tertarik pada kakak Yushuanmu. Aku tak mau ikut campur dalam permainan kalian berdua. Kalian berdua terkunci selamanya lebih baik. Mengarang. Tak tertarik pada kakak Yushuan, lalu tertarik pada siapa? Lin Ruoning. Jangan-jangan kamu pacaran online? Orang-orang yang pacaran online, itu kan biasanya preman. Saya tidak pernah jatuh cinta secara online. Siapa yang percaya? Yang pintar pasti tahu. Di sisi kakak Yushuan yang berbakat, atau teman online tak jelas, pilih siapa? Kalau begitu, tak perlu kau pusingkan. Saya bisa masuk Universitas Yan. Karena otak saya. Tapi jelas, otak ini bukan dari keluarga Zhou, yang sumbang ke sekolah bisa dimiliki. Kamu. Baik, kutunggu hari kau ditipu pria berambut kuning yang menipu badan dan hatimu. Nanti, kau diusir dari rumah dengan perut hamil membuncit. Yakin? Cetak 100 eksemplar untukku. Bertahun-tahun, saya sudah pelajari susah payah cara tokoh utama wanita hadapi masalah. Sayangnya, orang sekitar terlalu baik, membuatku seperti orang gila. Sekarang, akhirnya giliranku untuk menunjukkan kemampuan. Sekolah adalah tempat penting. Antagonis wanita akan menyerangku. Aku harus serang dulu. Dia kan? Yang dikatakan Zhou Chun itu. Katanya kerabat miskin dari desa. Keluarga Zhou baik hati bawa dia pulang. Dia malah melawan. Ingin menggeser Chun Chun. Kelihatannya cantik. Tak disangka pikirannya begitu dalam. Halo teman-teman, saya baru di sini. Kalian mungkin punya beberapa kesalahpahaman tentang saya. Demi prinsip ilmiah dan ketat, serta tidak difitnah oleh kalian, saya harap kalian bisa lihat ini. Nama saya Lin Ruoning. Saya anak kandung yang diakui kembali keluarga Zhou, bukan anak haram atau kerabat miskin dari desa. Saya adalah anak kandung. Dibuang ke tong sampah saat bersalju, ditukar orang tua Zhou Chun. Kalau tak percaya, ini hasil tes DNA saya dan ibu. Saya
dan kakak, serta Zhou Chun dan orang tua saya. Saya harap kalian bisa sebarkan sebanyak-banyaknya. Zhou Chun tidak punya hubungan darah dengan keluarga Zhou. Lin Yuning dan Tuan Zhou dikonfirmasi sebagai anak kandung. Apa yang dia katakan benar? Bukti ilmiah tertulis jelas. Saya harap kalian bisa membedakan siapa yang burung tekukur yang merebut sarang orang lain, ya? Aku mau menambahkan sesuatu. Sebenarnya, aku ini orangnya agak penakut, jujur dan tahu diri. Waktu kecil, tubuhku kurang sehat. Jadi, aku belajar taekwondo beberapa tahun, tidak sengaja dapat sabuk hitam. Aku sedikit mengerti bela diri. Makanya, aku harap ke depannya bisa akur dengan kalian semua. Ruoning. Ruoning, ayah ibu menyuruhku menjaga kamu. Kamu dari sekolah desa, datang ke sini. Sudah terbiasa? Aku tak akan permasalahkan. Kamu masukkan aku ke rumah sakit beberapa hari lalu. Kamu jangan incar aku lagi ya. Cun, kamu ini terlalu baik. Sampai membiarkan orang desa yang numpang tinggal mengusik kamu. Cun, jangan takut. Kami bantu kamu menghajarnya. Kamu, tunggu dulu. Ruoning, ibu bilang kamu pulang dari desa tercemar. Kebiasaan buruk. Jangan-jangan di hari pertama kamu datang, sudah berbohong pada semua orang? Zhou Chun, bagaimana kalau kamu lihat dulu ini sebelum terus berakting? Lin Ruoning, kamu sebarkan laporan tes DNA seperti selebaran? Zhou Chun, kami pikir kau sudah banyak menderita. Ternyata, kau bukan anak kandung keluarga Zhou. Kenapa kau membohongi kami juga? Cun, Pergi, jangan ikuti aku. Lin Ruoning membuatku jadi bahan tertawaan di sekolah. Aku juga tidak mau. Semua ini kau yang memaksaku. Aku harus menyingkirkanmu. Lin Ruoning, hebat kau. Bisa pikir cara begini. Hadapi orang yang merebut sarang burung gereja. Zhou Chun badut. Biasa. Lagi pula, aku sudah mempersiapkannya 18 tahun. Tolong tenang. Semester baru mulai. Isi formulir ini dulu. Di kelas kita, ada satu siswa yang karena beberapa alasan mendaftar terlambat beberapa hari. Katanya, siswa baru misterius ini, katanya, adalah pewaris keluarga Chen. Keluarga Chen? Siapa itu? Keluarga Chen? Siapa itu? Keluarga Chen, markasnya di luar negeri. Keluarga Chen, asetnya di seluruh dunia. Penerus keluarga Chen, misterius. Tak ada satu foto pun yang bocor keluar. Bahkan, namanya pun belum diumumkan. Katanya dia hacker top. Dia jenius. Dia pegang kekuasaan nyata, keamanan informasi, di perusahaan induk keluarga Chen di luar negeri. Semuanya dikendalikan olehnya. Memang cukup hebat. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Zhou Chun sekarang pasti sangat membenciku. Di pesta ulang tahun, dia pasti akan melakukan akal-akalan. Chen Yan, tolong darurat. Aku butuh bantuanmu. Pinjamkan aku sedikit dukungan teknis. Barang yang kau minta akan kukirimkan secepatnya. Dukungan teknis. Boleh. Nanti aku bantu. Bagus, kau bisa diandalkan. Di bawah batu permata ada kamera. Chipnya menggunakan teknologi terbaru. Bahkan jika kau pergi ke Sahara, sinyal juga bisa terhubung. Wah, batu permata ini. Jangan-jangan asli. Pasti palsu. Chen Yan cuma anak kecil, mana mampu membelinya. Lupakan saja, sekarang giliranku tampil.
Chun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sangat cantik. Hari ini banyak orang menemanimu rayakan ulang tahun. Sungguh beruntung. Terima kasih, Lin Ruoning. Bukannya kau suka menonton rekaman CCTV? Hari ini aku sudah menyuruh orang membobol sistem pemantauan di villa. Lihat saja bagaimana kau mencegahnya. Chun, Kak Yuswan, Chun dan Tuan Guteman masa kecil, latar belakang keluarga mereka cocok, dari kecil mereka janji. Aku iri. Chun sangat beruntung ya. Aku sangat iri. Menyenangkan. Aku Chun yang sebenarnya. Teman masa kecilku yang sesungguhnya. Padahal kami tak punya hubungan darah. Zhou Chun ternyata bukan anak kandung keluarga Zhou. Buang-buang waktu. Kalau Lin Ruoning lebih unggul, pertunangan ini harus dikembalikan ke jalur benar. Keluarga Zhou jangan mimpi ikat keluarga Gu dengan anak angkat. Chun. Asisten keluarga Chen baru hubungi aku. Katanya putra mereka datang mendadak. Putriku sayang, kehormatan besar. keluarga Chen? Ya, Keluarga Chen, bisnisnya ada di seluruh dunia, baru pulang ke Indonesia, sudah mengguncang dunia. Tak disangka bisa bertemu dengan penerus keluarga Chen di sini. Ini kesempatan emas. Putra keluarga Chen. Belum pernah muncul di publik, tapi nama jeniusnya sudah tersiar sebagai penerus keluarga kaya kelas atas. Dia datang ke pesta ulang tahunku? Jangan-jangan dia datang karena aku? Kalung yang dia pakai bulan lalu di lelang Zurich. 1 miliar. Kalung permata suara cinta sejati. Astaga. Siapa dia sebenarnya? Ning datang. Ayah. Ini Lin Ruoning. Munafik berpenampilan rapi. Sorot matanya aneh. Ini tunangan Zhou Chun. Lin Ruoning, kamu langsung curi perhatian saat datang. Tapi tidak apa. Aku akan segera mengusirmu. Adik, ibu tak sengaja mengotori bajunya. Dia ganti baju di ruang istirahat. Ayo cari dia. Cepat ke sana. Sebentar lagi giliran kalian tampil. Baik, ayo. Di sini, ibu sedang menunggu kita di dalam. Ibu. Ibu. Di mana ibu? Lin Ruoning, aku juga tidak mau melakukan hal ini. Ini paksaanmu, salahmu. Kenapa tak mati di luar? Kenapa tak biarkan mati kedinginan? Kenapa pulang? Rebut ayah, ibu, dan kakak dariku? Kenapa rebut milikku? Lin Ruoning, bagus. Kita takkan bertemu lagi. Jual dia jauh-jauh, aku ingin dia habiskan sisa hidupnya di pelosok pegunungan, melahirkan anak untuk pria tua. Tenang, truk sudah siap. Lin Ruoning, inilah hidup yang seharusnya kamu jalani. Sedangkan aku akan jadi satu-satunya anak perempuan keluarga Zhou, calon nyonya keluarga kaya nanti. Zhou Chun. Selamat ulang tahun. Sayang, kali ini kamu tidak akan berhasil. Untung aku sudah siap. Kamu
Maaf ya, Zhou Chun, keberuntungan melahirkan di desa terpencil. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kamu bilang Ningning ini akan dimulai. Orang ini kemana? Aku tadi keluar, sudah tidak melihatnya lagi. Ayah, ibu, jangan buru-buru. Ini mungkin pertama kalinya adik hadir di acara seperti ini. Dia agak takut. Jangan buru-buru cari dia. Nanti dia malah makin tak. Mungkin dia sendiri. Keluar sebentar lagi. Kekanak-kanakan. Kalau begitu, kamu naik panggung saja. Senang kalian hadir di pesta ulang tahunku. Halo, aku Zhou Chun. Mulai hari ini, aku putri keluarga Zhou. Ada apa ini? Lin Ruoning, aku juga tak mau lakukan hal ini. Ini semua salahmu. Kenapa tidak mati di luar? Kenapa tidak dulu bukukan sampai mati? Buat apa pulang merebut ayah dan ibu dan kakak? Kenapa merebut dariku? Itu suara Zhou Chun. Bagaimana bisa begini? Bukan aku, bukan aku, Chun Chun, bukan aku. Lin Ruoning, aku juga tak mau. Kau begini, semua ini salahmu. Kamu yang memaksa. Cepat matikan. Siapa? Tentu saja aku. Lin Ruoning, kok kamu keluar? Bukankah seharusnya kamu... Di mana? Di tempat sampah? Zhou Chun, kamu bius aku pakai ether dan handuk, lalu melemparku ke tempat sampah. Bahkan mau jual aku ke pedalaman. Seluruh proses kejahatanmu sudah kurekam dalam video. Apalagi yang mau kamu katakan? Kamu bohong. Mengapa kamu memfitnahku? Ayah, ibu, adik tak pernah suka aku. Tapi bagaimana dia gunakan cara rendah untuk jebakku? Bagaimana aku bisa lakukan ini? Ruoning, aku tahu kamu kesal, tapi menyebutkan hal melanggar hukum dan kejahatan, bagaimana bisa sembarangan? Chun Chun tak mungkin lakukan ini. Ruoning, semua perlu bukti. Rekaman ini bisa disintesis. Lin Ruoning, sejak kembali ke keluarga Zhou, hari pertama, kamu selalu menargetkan Chun Chun. Ini jelas, sandiwara yang kamu sutradarai dan mainkan sendiri. Kamu tak bisa tunjukkan bukti. Aku tahu. Kau rasa aku rebut posisimu. Kalau memang tak bisa terima aku bisa pergi. Chun Chun, kamu anak kesayangan ibu. Benar, yang harus pergi orang itu. Lin Ruoning, dia yang minggat. Siapa bilang aku tak punya bukti? Bukti ada di sini. Sudah mau mati masih bersikukuh. Kalung palsu bukti apa? Siapa bilang ini kalung palsu? Itu milik asisten utama eksternal grup Chen. Jadi orang ini... Tuan Chen. Ningning, sudah aku bilang, kita akan segera bertemu. Lin Ruoning kenal Chen Yan? Itu kamu? Kamu bukan si kakak kecil? Margaku Chen. Chen Yan. Jadi kamu adalah penerus keluarga Chen? Kamu terlihat kecewa. Tidak. Aku hanya... Tuan Chen, selamat datang. Maaf tidak sambut dari jauh. Tak disangka Tuan, Ruoning saling kenal. Ini takdir. Ningning, hanya apa? Tuan Chen, terima kasih. Sudah datang ke pesta ulang tahunku. Ulang tahunmu? Aku kelihatan nganggur. Lalu Tuan datang untuk... Aku datang mencari Ningning. Apa? Kamu ini. Kalung untuk Ningning itu palsu? Kalau pemberian Tuan Chen, pasti suara cinta sejati. Hubungan mereka, kalung berharga diberikan begitu saja. Masih perlu ditanya, cara Tuan Chen melihat Lin Ruoning penuh kelembutan. Sedang mengejarnya.
Lin Ruoning, kamu orang dari desa. Entah pakai cara apa bisa menjilat Tuan Chen. Sudah kuduga, membiarkanmu tetap ada adalah bencana. Masih perlu ditanya? Cara Tuan Chen memandang Lin Ruoning. Begitu lembut. Jelas sekali itu berarti dia sedang mengejarnya. Bukankah kamu bilang ini cuma kamera mini? Tuan Chen, maaf. Saya tak tahu kalung ini hadiah dari Anda. Keluarga Zhou keluarga kecil. Belum pernah lihat barang bagus seperti ini. Wajar saja. Demi merayakan ulang tahun anak angkat, anak kandung sendiri malah diabaikan. Bahkan membiarkan anak angkat melakukan perbuatan jahat. Keluarga Zhou punya nilai keluarga yang luar biasa. Lin Ruoning ini tidak biasa. Baru diakui keluarga Zhou, langsung buat Chen Yan. Datang cari dia, bahkan bela dia sebegitu rupa. Keluarga Zhou benar-benar ahli berhitung. Mereka berani memberikan seorang palsu yang bodoh untuk pernikahan politik. Zhou Chun, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Sekarang, masih tidak mau mengaku? Adik, aku tak tahu. Dosa apa harus kuakui? Dari kecil, bahkan seekor semut, aku tidak berani menginjak. Lin Ruoning, cukup. Sudah dekat Tuan Chen yang tinggi. Ini berani ya? Kamu bilang Chun Chun menjebakmu. Di mana buktinya? Siapa tahu ini aktingmu sengaja jebak Chun Chun. Basa-basi apa? Dasar bunga teratai putih. Kamu sok suci. Zhou Mingxi, kamu suka memutarbalikkan benar salah. Kalau tidak menulis novel, sayang sekali. Kalau otakmu tak mau dipakai, lebih baik sumbang ke orang yang butuh. Kamu. Kakak, jangan lanjutkan. Semua salahku. Aku tak pantas ada di sini. Hanya membuat adik tidak senang. Kepergianku bisa bikin keluarga ini tenang. Aku pergi sekarang. Jangan katakan itu pada Chun Chun. Sandiwara sudah selesai. Mau bukti ya? Benar. Tanpa bukti, meski kau anak keluarga Chen, tak boleh memfitnah Chun Chun. Maksudmu, keluarga Chen yang remeh ini sama sekali tak kau hiraukan? Tidak, Tuan Chen. Dia tak bermaksud begitu. Akan ku buat kalian mati. Video yang kau rekam susah payah harus ditonton bersama. Kau memang perhatian. Lin Ruoning, aku juga tak mau begini. Kau yang memaksa, salahmu. Ya ampun, benar-benar Zhou Chun. Kejam sekali. Ini penculikan. Tidak. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Chun Chun, ini. Apakah ini semua benar? Bukan seperti ini. Aku takut. Jadi, benar-benar kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Ini kejahatan, Chun Chun. Kamu sangat mengecewakan kami. Ibu, ayah, aku tahu salah. Maafkan aku. Kakak, kamu percaya padaku kan? Sedang bingung bagaimana mengatakannya. Zhou Chun, tak kusangka kamu begitu beracun, sampai-sampai pada adikmu sendiri pun kejam. Aku, Gu Yuxuan, takkan menikahimu, wanita seperti ini. Kakak Yuxuan, Paman Zhu, semua orang sudah lihat, pertunanganku dengan Zhou Chun dibatalkan. Mulai saat ini, keluarga Gu tak mau malu. Keluarga Zhou, kalian dan keluarga Gu punya hubungan beberapa generasi. Pertunangan dibatalkan begitu saja? aku tak mau. Kakak Yuxuan, jangan batalkan pertunangan. Adik Ruoning, aku dan Zhou Chun sudah benar-benar membatalkan pertunangan. Dia jahat, tipu kita semua. Tapi kamu berbeda. Mandiri, pintar, cantik. Kamu wanita yang layak dihormati. Kakak Yuxuan, apa maksudmu ini? Pertunangan keluarga Gu dan Zhou seharusnya untuk putri kandung. Orang yang ingin kunikahi seharusnya adik Ruoning. Kamu pantas menikahi Ningning. Kamu pantas menikahi Ningning. Tuan Chen, ini bersaing dengan Yuxuan, merebut Ningning. Tuan Chen, pertunangan kita adalah
Sudah lama disepakati. Apalagi? Adik Ruoning belum menolakku. Oh, kalau begitu, sekarang aku menolak. Aku padamu, pada keluargaku, dan kaleng produksi keluargamu, sama sekali tidak tertarik. Sekarang, sudah mengerti? Adik Ruoning, Berani merebut wanita dariku, nyali kamu. Sangat kuhargai. Tampaknya koneksi tinggi ini benar-benar berhasil diraih Ning Ning. Dibandingkan keluarga Gu yang kecil, tentu keluarga Chen lebih bisa memberi keluarga kita, keluarga Zhou, nilai. Tuan Chen, aku tak tahu hubunganmu dengan adik Ruoning. Lin Ruoning, kenapa kau begitu beruntung? Tuan Chen suka padamu, kakakku Yusuan kau rebut juga. Sekarang tahu. Tahu, aku mengerti. Baru benar. Ngomong-ngomong, ingatkan Tuan Gu, utang buruk proyek Chengxi. Segera selesaikan perhitungannya. Kalau tidak, berita utama di halaman keuangan besok adalah kabar kebangkrutan keluarga Gu. Rantai dana Chengxi putus. Berita yang coba disembunyikan keluarga Gu. Chen Yan ternyata tahu. Si bocah ketika serius. Cukup tampan juga. Tahu. Mengerti. Terima kasih, Tuan Muda Chen. Pergi sana. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Kak Yusuan, jangan perlakukan saya begini. Chun, jangan kejar. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Aku hanya terlalu takut kehilangan rumah ini. Sangat takut kehilangan kalian. Karena itulah, aku sesaat tergoda. Aku melakukan hal yang salah. Aku mohon pada kalian, berikan aku kesempatan lagi. Aku tidak akan berani lagi. Adik, aku mohon padamu. Maafkan kakak kali ini. Aku akan bersujud padamu. Aduh. Chun, cepat bangun. Ayah, ibu. Chun memprihatinkan. Usianya masih kecil. Hanya karena kebodohan, dia berbuat salah. Siapa yang tak pernah salah? Aku mohon. Kalian, kasih dia satu kesempatan. Ayah, ibu, asalkan kalian tidak mengusirku, aku mau melakukan apa saja. Ruoning, lihat ini. Aku sudah tahu. Bahkan jika Zhou Chun benar-benar menjualku, mereka tetap memihak Zhou Chun. Ini adalah orang tua kandungku. Alangkah malangnya pasangan kekasih ini. Zhou Mingxi, Zhou Chun, kalian berdua memang, cinta kalian lebih kuat dari emas, ya? Sudah merawatnya bertahun-tahun, sulit untuk melepasnya, wajar saja. Gu Yusuan sudah batalkan pertunangan. Kalian jadikan Zhou Chun sebagai menantu. Dengan begitu, tak hanya bisa kalian jaga di sisi, tapi juga makin dekat. Bukankah ini menguntungkan kedua pihak? Keterlaluan. Ya ampun, apa bedanya dengan ini? Keluarga Zhou jadi bahan tertawaan. Putri kandung diculik putri palsu, nyaris tewas. Putri palsu juga terlibat hubungan dengan kakak angkatnya. Siapa tidak setuju? Biasanya tak terlihat. Hubungan mereka begitu dekat. Benar. Ning Ning bicaranya memang pedas, tapi sebenarnya dia pasti sedih. Orang tua kandungnya memihak orang lain tanpa batas seperti ini. Apa bedanya dengan meninggalkannya? Aku tidak. Bukan. Kami cuma kakak adik. Hubungan kami bersih. Ayah, ibu, percaya aku anggap Kak Mingxi sebagai kakak kandungku. Diam. Kalian berdua, dari dulu tidak tahu batas. Tak tahu diri, baru sampai bikin hari ini. Jadi bahan tertawaan besar. Kau mempermalukan keluarga Zhou. Kami menerima laporan. Ada yang diduga lakukan penganiayaan sengaja dan perdagangan manusia. Siapa Zhou Chun? Ikut kami. Jangan, aku nggak mau. Jangan tangkap aku. Chun. Jangan tangkap aku. Ibu, ayah, tolong selamatkan aku. Aku nanti tidak akan berani lagi. Chun. Berhenti. Ayah, ibu. Kalian cuma diam aja. Lihat Chun dibawa pergi. Dia lakukan ini, kalian mau kami gimana? Dia masih kecil. Diam. Lin Ruoning. Semuanya karena kau. Kalau Chun celaka, aku tak akan maafkanmu. Berani kau menyentuhnya,
Ku buat kau hidup lebih sengsara daripada mati. Minggir. Urusanku sendiri. Ku selesaikan sendiri. Zhou Mingxi. Selain menggonggong, apalagi yang bisa kau lakukan? Sejak hari aku masuk keluarga Zhou, pernahkah kau bersikap baik padaku? Zhou Chun memfitnahku mencuri. Kau tak tanya, langsung salahkan aku. Hari ini, dia hendak menjualku ke desa terpencil, bukti sudah jelas. Tapi kau masih berani menuduhku di sini? Nurani dan otakmu sudah dimakan anjing, ya? Dan kalian? Orang tuaku? Yang sayang. Kalian bilang, menemukanku adalah kebahagiaan besar, kebersamaan keluarga yang paling penting. Tapi pesta ulang tahunnya begitu meriah. Lalu aku? Hari ini aku hampir dijual. Tapi kalian malah memintaku memaafkannya. Ning-ning. Aku tahu, di hati kalian, aku takkan pernah bisa menyaingi Zhou Chun. Kalau begitu, dulu kenapa repot-repot cari aku? Bukan, Ning-ning. Ning-ning, kamu sudah menderita. Lin Ruoning memang anak kandung. Di belakangnya, Chen Yan pelindungnya. Ternyata, anak kandung lebih berharga. Ayah, ibu, kalian begitu saja. Tinggalkan Chun-Chun dan tak peduli? Baik. Kalian tak peduli, aku yang akan mengurusnya. Bajingan, kamu tergila-gila. Lihatlah, inilah anak. Baik yang kamu besarkan. Baiklah. Semua salahku. Puas? Tapi dia juga anak kandungmu. Tuan Chen, ini semua urusan kacau di keluarga kami. Jangan ditertawakannya. Di sini bukan tempat tepat untuk bicara. Tak kusangka kau dan Ning-ning berteman. Anda, silakan mampir ke rumah kami. Lihat sikapnya yang tak sabar untuk jual anak ini. Tak perlu. Ning-ning, kita pergi. Ning-ning, Chen Yan. Tuan Muda Chen, ya? Tiap hari temani aku main game. Dengar aku mengeluh tentangmu, adik, sekarang sekejap. Berubah menjadi pewaris keluarga kaya toh. Kau menertawakanku? Ning-ning, jangan seenaknya. Setuju, kamu tidak pernah bertanya padaku pekerjaan apa yang aku lakukan. Aku juga tidak mungkin tiba-tiba datang memberitahumu. Hei, aku adalah pewaris keluarga Chen. Itu kan aneh. Jangan dipaksakan. Aku tahu hatimu sedih. Kalau ingin menangis, menangis saja. Di sini bersamaku, tidak memalukan. Aku tidak akan menangis untuk orang yang tidak pantas. Aku punya orang tua angkat terbaik di dunia. Meskipun mereka tidak kaya, tapi semua cinta mereka diberikan untukku. Keluarga Zhou yang seharusnya sedih. Mereka kehilangan anak perempuan dan adik perempuan terbaik di dunia. Ya, Ning-ningku memang yang terhebat. Siapa bilang Ning-ning milikmu? Aku salah bicara. Ning-ning, kamu bukan milik siapapun. Kalau begitu, aku jadi milikmu ya. Chen Yan. Aku di sini. Ning-ning. Aku. Chen Yan. Aku masih belum terlalu terbiasa dengan keadaanmu yang sekarang. Kita tetap seperti dulu saja, ya? Baik. Aku ikut kata-katamu. Ning-ning. Aku tidak buru-buru. Aku akan menunggumu sampai hari kau menerimaku. Oh, iya,
Ini kembalikan padamu. Terlalu berharga, tak bisa menerimanya. Tak perlu dikembalikan, ini hadiah dariku. Hadiah ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku tahu, hari ini juga ulang tahunmu. Terima kasih, Chen Yan. Orang tua angkatku menetapkan hari mereka menemukanku sebagai hari ulang tahunku. Tapi orang tua kandungku hanya merayakan ulang tahun Zhou Chun. Kali ini, meski Zhou Chun sudah dipenjara, tapi perkiraanku, keluarga Zhou akan mencoba segala cara. Dan akhirnya, tidak ada tindakan lebih lanjut. Bagaimanapun juga, kau masih punya aku. Selama itu hal yang ingin kau lakukan, aku akan menyelesaikannya untukmu. Lelah ya, aku antarmu pulang. Baiklah, lalu bagaimana kita pulang? Naik yang legendaris. Mobil mewah kelas atas milik anak orang kaya? Naik mobil mewah. Kakak, aku tak bisa nunggu di sini. Sisa hidupku jangan hancur begini. Selamatkan aku, Kak. Tapi ayah ibu tidak mau membantu. Apa yang bisa aku lakukan? Aku punya cara. Dengar baik-baik. Tidak apa-apa. Meskipun tahu, putri palsu pasti akan kembali, tapi baru lewat sehari. Cepat sekali. Adik, Kenapa dia di sini? Ruoning. Kata dokter, Chun mengalami depresi. Lagi pula, dia putri keluarga Zhou, dirawat belasan tahun. Kalau terus ditahan, kabar ini tersebar bisa rusak reputasi keluarga Zhou. Cara pura-pura depresi, berhasil kalian pikirkan. Zhou Chun, aku benar-benar meremehkanmu. Jadi kami putuskan dia diam-diam saja, tinggal di rumah untuk istirahat. Jangan pergi kemana-mana. Kau harus tahu kalau salah. tahu. Ayah, ibu, adik, saya tahu salah. Anak durhaka ini belum pulang juga? Dia bilang Chun tak pulang, dia juga tak pulang ke sini. Ini konyol. Kalau dia berani, jangan pernah pulang selamanya. Kalau tidak, biar Chun pulang. Atau dia bisa lakukan sesuatu untuk selamatkannya yang ekstrem. Lebih aman mengawasi keduanya di depan mata. Hanya bisa begitu. Demi reputasi, demi saham, demi mengendalikan anak yang tergila-gila cinta, mereka bisa mengabaikan hukum. Dan mengabaikan rasa sakit saya. Adik, dulu kakak yang salah. Mulai sekarang, kakak akan dengar semua perkataanmu. Kakak hanya minta kesempatan untuk perbaiki diri. Pura-pura. Teruslah berpura-pura. Ruoning, ayah berjanji padamu. Chun mulai sekarang tidak akan berbuat keterlaluan. Kalau dia masih berniat jahat, akulah yang pertama tidak akan memaafkannya. Yang penting kalian senang, tak perlu peduli dengan orang luar seperti saya. Ning. Anak ini dididik bagaimana? Sama sekali tidak bisa memahami orang lain. Yang penting Chun pulang. Lin Ruoning, kau merebut segalanya dariku. Aku tak akan membiarkanmu hidup nyaman. Zhou Chun memang sudah dibawa pulang oleh mereka. Klasik banget. Dia malah mulai pura-pura depresi. Sepengetahuanku tentang novel tentang pelecehan, memakai depresi sebagai alasan juga adalah plot dasar. Selanjutnya, dia pasti akan pura-pura lemah. Bahkan mungkin, dia akan bilang kalau aku yang memaksanya sakit. Lalu, dengan memanfaatkan kekuatan opini publik, dia akan mencemarkan namaku di internet dan menghasut perundungan daring.
Kalau keluarga Zhou seberbahaya itu, bagaimana kalau kamu pindah keluar? Tidak. Karena dia main kotor di belakang layar. Pindah saja tidak akan cukup. Chen Yan, bisakah kamu menyelidiki informasi tentang bukti depresinya? Kurang percaya itu asli. Bisa. Kalau begitu, aku harus cepat bersiap-siap nanti. Biar dia terkena batunya sendiri. Ayo pergi. Aku antar kamu. Asisten Lee, siapkan segala kemungkinan. Pastikan Ning Ning diawasi 24 jam. Selalu ada pengawal di sekitarnya. Jangan biarkan bahaya apapun mendekatinya. Baik, Tuan Muda. Aku sampai rumah, dadah. Tunggu dulu. Aku belum pernah berkunjung secara resmi ke rumahmu. Keluarga Zhou itu sarang bahaya. Kamu yakin? Sekalian main game. Oke, ayo. Adik, kamu pulang. Tuan Muda Chen? Chen Xiao, kenapa hanya kamu sendiri? Ayah ibu sudah pergi, kakak dihukum latihan menulis. Ayah mau keluar hilang pena. Kamu duduk dulu, aku akan ambil konsol permainan. Chen Yan adalah pewaris keluarga Chen. Dia muda dan tampan. Lin Ruoning saja bisa. Pasti aku lebih bisa dong. Kalau bisa dapat perhatian Chen Yan, semua anggota keluarga Zhou harus tunduk padaku. Chen Xiao. Aduh. Ah. Nona Zhou, caramu ini sudah kuno. Dan sangat konyol. Chen Xiao, bukan begitu. Zhou Chun, tak kusangka kau ingin rebut ayah dan ibu, kakak, tunangan. Sekarang, bahkan teman onlineku pun ingin kau rebut. Bukankah kamu bilang, pria di internet, semua preman berambut kuning? Tak kusangka kemampuanmu. Berkembang luas ya. Lin Ruoning. Nona Zhou depresi? Ada waktu berlatih jatuh di sini. Lebih baik luangkan waktu untuk berlatih meditasi. Ayo main game di kamarmu. Ya, ayo. Lin Ruoning. Aku tak akan biarkan kau pergi. Aku akan buat kehilangan reputasi dan hancur. 3, 2, 1. Yeay. Yeay. Tetap saja Ning Ning yang bisa. Satu ronde lagi. Boleh. Sudah saatnya menunjukkan kemampuanku yang sesungguhnya. Ketawa apa? Ayo cepat. Ayo, belum selesai loading? Aku duluan. Lain kali main lagi. Ya, Selamat malam, Ning Ning. selamat malam. Aku senang hari ini. Kamu? Aku juga senang. Aduh, cepat pulang sana. Jangan lupa, Tenang. ambil. Aku pergi. Ya? Lin Ruoning, kamu sekarang bahagia ya? Tapi sebentar lagi, kamu tidak akan punya hari baik lagi. Kak Mingxi, bisa kamu datang ke kamarku sebentar? Kak. Chun Chun, ada apa denganmu? Kak, selain kakak, aku tak punya siapa-siapa yang bisa kusandari. Lin Ruoning. Hari ini dia lagi-lagi menghinaku di depan Tuan Chen. Dia bilang aku menggoda Tuan Chen, padahal aku sama sekali tidak melakukannya. Kenapa dia tak mau biarkan aku? Hanya karena aku bukan anak kandung, apa dia harus selangkah demi selangkah menggiringku ke liang kubur? Apakah dia harus memaksaku mati baru puas? Chun Chun, jangan takut.
Selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Untukmu, aku rela melakukan apa saja. Kak Mingxi, apa kamu benar-benar rela untukku melakukan apapun? Tentu, asal kamu bilang, Baiklah, tolong lakukan satu hal untukku. Akan kubongkar nasib Lin Ruoning setelah balik ke keluarga Zhou. Iri padaku, membenciku, selalu menyasariku, memaksaku dan melecehkanku secara mental, bahkan memfitnahku, hingga membuatku depresi. Aku akan menghancurkan reputasinya. Bagaimana dengan foto diriku yang terluka itu? sudah dikirim. Postingan sudah tayang. Kak, hubungi perusahaan pemasaran yang dikenal. Sewa buzzer untuk picu demam komentar di sini. Hembuskan amarah netizen. Kali ini, Lin Ruoning bisa bangkit lagi. Bahkan Chen Yan tak mungkin melindungi seorang pelaku perundungan. Mengerikan sekali. Lin Ruoning hatinya jahat. Lingkungan buruk melahirkan orang licik. Pulang kampung. Lihat siapa lagi yang berani membela pelaku perundungan. Dukung Zhou Chun, gadis depresi, tetap kuat. Hai, teman sekelas lama. Ruoning, sudah lihat di internet? Seseorang tak dikenal posting artikel, menuduhmu bully orang. Cepat lihat. Baik. Aku sudah tahu, kau tidak akan diam. Lin Ruoning, mati kau. Keluar dari Yan Cheng. Aku tahu alamat rumah orang tuanya. Lin Ruoning ini hatinya jahat. Lin Ruoning si binatang. Orang tua angkatnya binatang. Pasti juga binatang. Ada yang mau bikin grup nyiram chat di rumah? DM aku. Dengan orang-orang tak berotak, hanya bisa menghasut emosi, tak mungkin berdiskusi logis. Membuktikan diri bersih hanya akan terjebak dalam perangkap pembuktian diri. Karena berani menyebarkan fitnah, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Halo, saya mau lapor polisi. Seseorang di internet bocorkan data saya dan lakukan kekerasan offline ke saya dan keluarga. Kamu dan ibu jangan keluar rumah dulu, aku akan segera ke sana. Zhou Chun, jangan panik. Tunggu aku menyusuri petunjuk. Dan pasti akan mencabutmu hingga ke akar-akarnya. Mau ngapain? Mau ngapain? Keluarga bajingan tak tahu malu. Pelaku boleh pantas mati. Ningning dari keluarga kami tak pernah berbuat jahat. Itu cuma omong kosong kalian. Ini tindak kriminal. Pergi dari sini. Kau siapa? Hari ini, aku tegakkan keadilan. Bahkan polisi datang, pasti di pihakku. Matilah kau. Hentikan. Ayah, ibu. Ayah, ibu, kalian baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Ini tindakanmu menghasut. Ini kejahatan. Aku sedang tegakkan keadilan. Kalian membesarkan pelaku perundungan. Masih merasa benar? Satu keluarga tak ada yang baik. Kanker masyarakat. Kau. Tanpa verifikasi, hanya berdasarkan satu tulisan, palsu kau datang mengganggu. Sikapmu, perilakumu, semua sudah kurekam. Dan, sudah kularang ke polisi. Laporkan. Lihat nanti, siapa yang ditangkap polisi. Sudah viral di internet. Kau pelaku perundungan. Dijadikan alat orang, masih menganggap diri pahlawan. Dasar bodoh. Semoga saat polisi datang nanti, kau masih seberani ini. Sialan. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Maksudmu? Atas dasar apa? Lepaskan aku. Sekarang baru takut?
Barusan saat merundung orang di internet, bukannya merasa diri pahlawan? Orang bodoh. Atas dasar apa kami ditangkap? Kamilah yang benar. Lin Ruoning bukan cuma melakukan bullying dan kejahatan. Dia juga melaporkan polisi palsu. Dia menindas netizen yang tak bersalah. Ya, bongkar kejahatan Lin Ruoning. Kau bohong. Kalian yang duluan datang dan bikin ribut bahkan mengecat dengan semprot. Siapa yang bisa buktikan aku yang menyemprotnya? Aku cuma lewat. Kau. Kebetulan lewat? Bagus sekali. Kebetulan sekali. Akan kuantar ke kantor polisi. Lihatlah, siapa sebenarnya. Sengaja cari masalah dan buat onar. Sengaja rusak properti orang. Kalian bilang terus. Aku bully orang, ada yang lihat langsung. Siapa yang lihat? Ataukah kalian dibayar untuk sengaja menjadi anjing gila yang menggigit? Kami tegakkan keadilan, membela yang tertindas. Berhenti pura-pura. Kau dibayar Zhou Mingxi untuk bikin keributan, kan? Lagi pula, tidak hanya orang yang menyemprot cat, tapi juga mereka yang di internet. Dengan semena-mena menyebarkan fitnah dan menghina, satu persatu, aku akan menyewa pengacara dan mengajukan gugatan, menuntaskan sampai tuntas. Jangan buang-buang tenaga menghapus komentar. Aku sudah menyuruh orang mengumpulkan di internet bukti komentar di postingan. Selain itu, kalian para pembuat rumor sembarangan, informasi ID kalian. Ikut kami sebentar. Ibu, ayah, maafkan aku. Aku yang membuat kalian terseret. Kalian kaget, ya, ada yang terluka? Nak, kepada orang tua sendiri. Ngapain minta maaf? Ning, kalau di keluarga Zhou tidak bahagia, itu, pulang saja. Ibu dan ayah selalu siapkan kamar untukmu. Ini selalu rumahmu. Tidak ada hal seperti itu. Ibu, ayah, aku baik-baik di keluarga Zhou. Tidak ada yang menggangguku. Benar. Kami tahu kondisi keluarga Zhou bagus. Mereka bisa memberimu masa depan yang lebih baik. Kamu tinggal di sana. Juga baik. Tapi bisakah kamu sesekali pulang, menjenguk kami, ibu, ayah, merindukanmu. Bu? Ya. Kalianlah ibu dan ayahku. Di keluarga Zhou, hidupku sama sekali tidak baik. Aku tidak mau mereka lagi. Disinilah rumahku. Aku tidak akan kemana-mana. Ning, pulanglah. Kita tidak perlu menderita seperti itu. Bu? Ya. Ning. Chen Yan, kenapa kamu datang? Maaf ya. Baru dengar. Langsung ke sini. Tapi tetap saja terlambat. Ning, apakah ini pacarmu? Anaknya cakep. Ibu dan ayah, bukan begitu. Dia hanya teman biasa bagiku. Betul? Saat ini masih dalam proses mengejar dia, teman biasa. Ibu, ayah, aku masih ada urusan. Setelah pulang, kunci pintu baik-baik. Ada masalah, telepon aku. Urus hal penting dulu. Di sini, jangan khawatir. Pergilah. Kalau begitu, kami duluan. Pergi. Di depan ibu ayah, ngomong apa? Aku bilang apa? Bukankah itu fakta? Kamu. Postingan itu, kenapa diblokir? Ini kamu yang lakukan? Tak cuma posting ini. Semua posting dan konten yang sebarkan fitnah jahat tentangmu. Dalam skala besar, sudah kutangani semua. Cepat sekali.
Akal-akalan badut itu tidak layak menyita waktumu. Memang rekan kerjaku yang hebat, tapi aku masih ingin minta bantuanmu untuk satu hal. Sudah ketemu semua? Kamu tahu apa yang mau kukatakan? Buktinya jelas. Zhou Chun dan Zhou Mingxi yang melakukannya. Mereka sekarang di sekolah. Bagus. Ayo, cari mereka. Ayo. Tak kusangka, Lin Ruoning ternyata begini. Dia paksa Zhou Chun sampai depresi. Benar. Dia cantik, tapi hatinya jahat. Kau dengar? Lin Ruoning selesai. Sekarang seluruh sekolah tahu dia pembuli. Kurasa dia takkan bertahan. Kau memang punya cara. Nanti kusuruh orang tua. Usir Lin Ruoning. Lin Ruoning, mau apa lagi? Lin Ruoning, sudahlah. Zhou Chun kau paksa sampai depresi. Apalagi yang kau mau? Benar. Haruskah kau membuatnya gila sampai puas? Depresi? Saat kau posting, kau beropini, kau semangat. Adikku, mana berani aku posting? Orang tua bilang, ini aku didiagnosis depresi berat. Kumohon, jangan ganggu aku lagi. Kau benar-benar tak akan percaya sebelum lihat bukti. Baiklah. Diagnosis depresi berat ini, kau kenal tidak? Ini milikku. Diagnosis depresi. Salah besar. Ini sebenarnya bukan diagnosismu. Nama pasien di sini memang Zhou Chun, tapi nomor identifikasinya setelah dicek, nomor KTP, dan data milik seorang gadis lain yang bernama sama. Zhou Chun, kamu menggunakan informasi orang lain memalsukan dokumen medis. Sebenarnya, kamu sama sekali tidak depresi. Apa yang kamu omongkan? Aku tahu kamu takut. Jadi sengaja memfitnahku. Adik, aku mohon padamu, lepaskan aku. Katakan pada semua orang bahwa postingan-postingan itu bukan aku yang mengunggahnya. Benar! Kamu menindas Chun Chun. Lihat pesan grup dan forum. Informasi online kalian itu sudah terbongkar sejak lama. Yang memposting thread utama itu, sumber alamat IP-nya, berada di sini. Informasi perangkat di internet, semuanya milikmu. Zhou Chun, apalagi yang mau kamu katakan? Kamu langgar privasiku. Aku laporkan. Zhou Chun, sekarang masih mau keras kepala, ya? Sebenarnya, sama sekali tidak perlu kami yang menjatuhkan sanksi padamu. Kurang ajar. Kamu berani pakai simpati kami. Manfaatkan rasa simpati kami, memperalat kami. Hati nurani kalian tidak merasa sakit. Lagi-lagi diagnosis palsu. Lagi-lagi perundungan daring. Kalian berdua orang licik. Bukan, tidak seperti itu. Atas dasar apa kalian memarahi kami? Ini kesalahan Lin Ruoning. Marahi dia saja. Karena aku sudah buktikan kalian palsukan diagnosis, sewa buzzer pengaruhi opini, dan semua video Zhou Chun selama jebak aku dan menyekapku di internet. Semua kebenaran telah terungkap. Lihat kalian masih bisa mengelak. Zhou Chun, ya keterlaluan, aku sangat percaya padamu. Aku bahkan membelamu. Benar-benar matanya buta. Tidak seperti ini. Semua ini salah paham. Kepala, Zhou Chun di sana. Zhou Chun, berkomplot dengan orang luar sekolah. Sebarkan rumor untuk ciptakan masalah. Hasut perundungan daring, sifatmu sangat buruk. Sudah menyebabkan kerugian yang tak dapat dipulihkan pada reputasi sekolah. Berdasarkan keputusan rapat darurat pihak sekolah,
Kami memberikanmu sanksi dikeluarkan dari sekolah. Pihak sekolah telah menghubungi orang tuamu. Jangan, aku tidak mau dikeluarkan. Aku tidak mau dikeluarkan. Pak Kepala Sekolah, aku mohon, berikan aku kesempatan lagi. Pak Kepala Sekolah, aku benar-benar tahu aku salah. Perbuatan jahat berujung petaka. Zhou Chun, ini akibat ulahmu sendiri. Ayo kita pergi. Cepat, foto dia begini. Unggah ke internet. Wajar dikeluarkan. Sangat memuaskan. Tidak, jangan difoto, jangan difoto, jangan difoto. Berlutut. Kami sudah lihat kejadian di internet. Sekolah juga sudah menelepon. Zhou Chun, kau sangat mengecewakan kami. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, diam-diam saja. Berintrospeksi di rumah. Jangan harap keluar rumah sedikit pun. Setelah dapat keluarga cocok, langsung siapkan pernikahan. Dijodohkan saja. Ayah, gimana sih? Berani kau bicara. Ning, cepat ke sini, Ning. Biarkan Mama melihatmu. Wah, sayang. Kamu pasti menderita. Ning, jangan takut. Ayah ibu akan menghukum mereka. Kakak. Kalian sedang apa? Aku merasa sedikit merinding. Anak ini, bicara omong kosong apa? Benar. Aku hampir lupa. Kembali ke keluarga Zhou. Mama belum kasih kado sambutan. Mari, gelang ini untukmu. Gelang itu, dulu aku mohon berkali-kali. Mama larang aku sentuh sama sekali. Katanya dia simpan untuk mas kawin nanti. Dia mudah saja memberikannya ke Lin Ruoning. Bu. Kok kamu masih di sini? Pulang ke kamar dan renungkan kesalahanmu. Ning, lapar? Ibu masak sendiri? Ibu buatkan kamu sup ayam? Aku lihat dulu. Sebentar, makan banyak. Cepat. Pergi. Kamu diam saja ngapain? Pulang ke kamar sama adik. Renungkan baik-baik. Jangan halangi di sini. Pergi. Ning, sini. Duduklah. Sebenarnya ayah selama ini ingin denganmu. Ngobrol baik-baik. Bagaimanapun juga, kamu adalah putri kandung ayah. Darah daging sendiri. Ayah bertahun-tahun ini kurang perhatian, membuatmu menderita. Banyak susah. Ayah, minta maaf. Ke depan takkan lagi. Ayah dengar. Perkara ini, Tuan Chen sudah bantu banyak, kan? Memang datang. Ya, betul. Chen Yan memang selalu membantu saya. Harus buru-buru. Pastikan, selagi Tuan Chen masih tertarik, cepat antarkan Ning ke keluarga Chen. Tuan Chen padamu sungguh tidak ada celah. Ning, coba pikir. Tuan Chen sudah bantu keluarga kita begitu banyak. Baik secara perasaan maupun akal. Kita seharusnya berterima kasih yang baik padanya. Bagaimana kalau undang Tuan Chen ke rumah kita? Makan santai bersama. Tentu saja, ayah menemani. Keluarga Zhou sama sekali tidak boleh. Lelaikan sopan santun. Di mata mereka, putri kandung pun hanya barang dagangan tukar keuntungan. Di mata mereka, anak kandung sendiri pun hanya barang tukar untuk keuntungan. Ayah, Iya? Chen Yan adalah temanku, tapi bagiku, Chen Yan tetaplah Chen Yan. Bukan tuan muda dari keluarga Chen. Kau ingin memanfaatkanku dan hubunganku dengan Chen Yan untuk mendaki pohon besar keluarga Chen. Lupakan saja niatmu itu. Ini tidak mungkin. Ning, mana bisa kau mencurigai ayah seperti ini? Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku tak butuh itu. Hei, Lin Ruoning, ini salahmu. Kau rampas segalanya dariku. Sekarang ayah ibu hanya lihatmu. Gelang pusaka pun kau dap. Lalu aku apa? Aku apa? Chun, jangan seperti ini. Diam kau, Zhou Mingxi. Selain keluarga, apa keahlianmu?
Urusan kecil saja kau gagal. Orang yang dicari langsung ketahuan. Bagus sekali. Aku dikeluarkan dari sekolah. Masa depanku hancur. Ini salahmu. Zhou Chun, segala yang kulakukan, semua demi kamu. Ada masalah, salahkan aku. Kau masih Zhou Chun yang dulu. Kamu masih Zhou Chun yang aku kenal? Kak Mingxi, maafkan aku. Aku sangat sedih. Aku dikeluarkan dari sekolah. Orang tuaku pun tidak mau aku lagi. Sekarang hanya kamu yang kumiliki. Chun Chun, aku tahu kamu sedih. Kak Mingxi, Lin Ruoning membuatku menderita begini. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Tapi, orang tua sudah marah. Apa yang bisa kita lakukan? Aku ingin kamu bantu aku dapatkan obat. Jenis yang bisa membuat orang keracunan tanpa disadari. Racun, kamu gila. Ini bisa merenggut nyawa. Aku tidak peduli. Apapun yang harus dikorbankan, aku akan menghancurkan Lin Ruoning. Kak Mingxi, apakah kamu tidak mau membantuku? Aku. Kak Mingxi, asal kamu membantuku, nanti aku akan menuruti semua perkataanmu. Baik. Aku akan membantumu. Aku ingin tahu informasi pasar gelap yang bisa membeli beberapa hal yang kamu tahu. Untuk harganya, silakan kamu tentukan. Tuan Muda, kami pantau Zhou Mingxi sedang cari info pasar gelap lewat dark web. Pasar gelap? Apa yang ingin dia beli? Tuan Muda, sudah dikonfirmasi. Zhou Mingxi beli zat, namanya Chimer. Ini racun saraf sintetis. Obat ini cairan biru muda tembus pandang. Satu titis saja bisa menyebabkan reaksi parah pada manusia. Ning Ning, aku kirim orang jemputmu sekarang. Ada hal mendesak. Ada apa? Zhou Mingxi beli racun di pasar gelap. Dia putus asa, berencana meracunimu. Bagus sekali. Sudah lama kutunggu hari ini. Jarum perakku, kertas uji profesionalku. Sudah latihan bertahun-tahun, sudah bersiap bertahun-tahun, akhirnya bisa digunakan. Zhou Mingxi memang melakukan sesuatu, sesuai bidangnya. Tapi tahu ada bahaya, seharusnya kau menghindar. Pindah dari sana. Tidak. Kamu pikir, kalau aku bersembunyi, dia akan melepaskanku? Karena dia sudah mulai menyerang, maka aku akan menanggapinya. Tapi, keselamatanmu. Ah, tenanglah. Aku yakin bisa. Lagi pula, hanya dengan menunggu dia bertindak sendiri, kita baru bisa menangkapnya basah-basah dan menghentikannya sepenuhnya. Agar tak ada masalah nanti. Agar tak ada masalah nanti. Baik. Kamu boleh menghadapinya langsung. Tapi biar aku menemani. Aku akan makan di rumahmu. Kalau begitu. Baiklah. Hari ini, suatu kehormatan. Tuan Chen, Anda berkenan hadir, datang sebagai tamu kami. Tuan Chen, kami tahu Anda akrab dengan Ning Ning. Kami sudah lama ingin mengundang Anda resmi. Ya, silakan. Silakan cicip sap ini. Ini masakan koki rumah kami, salah satu andalannya. Silakan cicipilah. Benar Tuan Chen, jangan sungkan, anggap rumah sendiri. Tidak perlu repot-repot. Saya hanya datang menemani Ning Ning. Jus sudah datang. Adik, ini jus segar. Untukmu. Tunggu sebentar, saya harus memeriksanya. Ning Ning, kami yang paling hati-hati. Benar. Kesadaran keamanan tinggi. Dia bisa di mana saja, kapan saja, mengeluarkan barang-barang ini. Racun sudah saya oleskan di dinding dalam cangkir. Dia bisa deteksi
Ternyata Lin Ruoning tak sehebat itu. Bisa mendeteksi racun dalam cangkir. Warna kertas uji. Sepertinya berbeda dengan yang sebelumnya. Baik, pemeriksaan selesai, bisa diminum. Ayah, Ya, terima kasih Ningning. Terima kasih, Ningning. Ibu, Terima kasih, Ningning. Kakak, ini untukmu. Kenapa tidak diminum? Ini jusnya. Ada masalah apa? Tidak minum. Pasti ada yang tidak beres. Chun. Hahaha. Bagaimana mungkin adik benar-benar suka bercanda? Kamu anak muda. Ke depan, belajar dari Tuan Chen. Belajar lebih banyak. Kalau begitu, mari kita semua mulai makan. Ayo kita makan. Lebih baik begini. Yang paling ayah ibu peduli adalah putra kandung ini. Putra kandung diracuni Lin Ruoning, walau didukung keluarga Chen, mereka tetap tak akan memaafkan Lin Ruoning. Tuan Muda Chen, lihatlah Ningning dari keluarga kami, baik hati dan cantik pula. Di masa depan nih, bisa saja jatuh ke tangan si nakal mana pun. Oh iya, Tuan Muda Chen, apakah Tuan masih memiliki ikatan pernikahan hingga sekarang? Tuan Zhou. Ah? Kamu buru-buru menikahkan putrimu dengan cepat. Ah? Menurutmu, kamu berhak tentukan milik siapa dia? Tuan Muda Chen, aku tidak bermaksud begitu. Putra. Mingxi, ada apa denganmu? Putra, Putra. Apa yang terjadi? Putra. Dokter, bagaimana keadaan kakak saya? Zhou Mingxi kena racun saraf. Meski dosisnya kecil, keadaannya sekarang stabil. Tapi toksin ini bisa rusak saraf otak ke depannya. Dia tak boleh alami benturan apapun. Kalau tidak, dia bisa jadi vegetatif. Toksin? Siapa yang melakukannya? Berani sekali di keluarga Zhou kami berbuat jahat seperti ini. anakku. Siapa? Siapa yang ingin membahayakan anakku? Racun di gelas itu diberikan ke Zhou Mingxi. Tes kertas tak deteksi racun. Setelah jus dicampur racun, kertas tes menunjukkan perubahan, tak bisa luput dari penglihatanku. Chun, bagaimana mungkin aku? Kakak. Jus itu. Kakak jatuh habis minum jus. Adik yang kasih jus itu. Sebelum beri jus, dia pura-pura uji. Kertas tesnya mungkin diberi racun. Lin Ruoning, benarkah? Omong kosong tanpa bukti, hanya berdasarkan perkataan Zhou Chun. Kalian langsung menyalahkan Ningning? Kertas tesku beracun atau tidak, silakan kalian periksa di lab. Hasilnya akan jelas. Tidak mungkin. Kalian asal menuduh orang seenaknya. Zhou Mingxi, satu-satunya penerus keluarga Zhou. Akar keluarga Zhou. Jika sesuatu terjadi padanya, meski keluarga Zhou punya usaha sebesar apapun, tak ada penerusnya, tak ada artinya lagi. Aku tidak peduli siapa dia atau latar belakangnya seperti apa. Asalkan dia berani menyentuh anakku, aku akan mempertaruhkan nyawaku ini. Untuk melawannya sampai akhir. Dengan otak Zhou Mingxi yang sudah dijadikan senjata orang dan malah bantu mereka hitung uang, mending buat akun baru aja. Kamu
Hanya dengan kata-kata tak bisa buat ayah ibu benar-benar percaya. Meskipun racun itu memang murni, tapi dia tidak akan menyakitiku. Dia ingin meracuni Lin Ruoning. Pasti saat bagi jus, Lin Ruoning yang lakukan trik. Ayah, ibu, Lin Ruoning, dialah yang ingin menyakitiku. Ini aku temukan di kamar Lin Ruoning beberapa hari yang lalu. Aku menyimpannya sebagai barang berbahaya. Tak kusangka kau begitu kejam, sampai menggunakannya padaku. Kakak, kenapa tidak bilang dari dulu? Apa? Ditemukan di kamarku. Kamar saya, tapi sudah dikunci 8 lapis. Nyamuk pun tak bisa masuk. Bagaimana kamu bisa masuk? Ibu, ayah, jangan dengarkan dia mengelak di sini. Kakak. Lin Ruoning yang ingin menyakitiku. Mingxi, jangan emosi. Ibu percaya padamu. Nak, Lin Ruoning. Dia kan kakak kandungmu. Kamu benar-benar bajingan. Berani menyentuhnya? Sudah minta izinku? Tuan Chen, tak peduli bagaimana kamu melindunginya. Masalah ini tak mungkin dibiarkan begitu saja. Pergi. Pergi dari keluarga Zhou. Keluarga Zhou kami tak sanggup menampung dewa besar sepertimu. Ayah, ibu, jangan sakit karena marah. Pergi. Biarkan dia pergi. Seandainya aku tahu akan seperti ini, dulu seharusnya aku tidak mencari dan membawamu pulang. Keluargamu ini? Kakak laki-laki yang bodoh, orang tua yang pilih kasih, dan putri palsu yang aktingnya hebat. Kebetulan, seperti yang kalian inginkan. Mulai saat ini, aku, Lin Ruoning, dan keluarga Zhou kalian tidak akan ada hubungan lagi. Hubungan kita selesai. Keluarga Zhou kalian terlalu tinggi bagiku untuk menjangkau. Keluarga Zhou kalian, aku tidak pantas untukmu. Cepat pergi dari sini. Tak ada yang mau peduli padamu. Pergi. Lin Ruoning, akhirnya kamu kalah dariku. Perlu? Apa? Menghibur? Aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku sudah ikhlas. Sedih? Sedikit saja. Tapi, hanya sedikit saja. Lalu, mau kemana selanjutnya? Pulang. Pulang ke rumahku yang sesungguhnya. Ayah, ibu, aku pulang. Aduh, Ning pulang. Aku juga membawa teman. Ning, cepat masuk. Tuan Chen. Halo Paman Bibi, panggil aku Chen Yan. Maaf ganggu dengan kunjungan mendadak. Tidak ganggu. Sudah makan? Aku buat rebusan. Ayo, minum semangkuk. Baiklah. Cepat, cepat. Ayo, supnya sudah siap. Makanannya sudah matang. Wah, harum sekali. Silakan, hati-hati, panas. Terima kasih, Bu. Tuan Muda Chen. Terima kasih, Tante. Coba cicipi. Ayahku dulu buka restoran, masaknya hebat. Lebih enak dari koki di rumah tua saat dimasak. Enak sekali. Ayah, selama aku di keluarga Zhou ini, sangat merindukan masakanmu. Lezat sekali.
Minumlah yang banyak. Besok ayah masak spesial untukmu. Aku mau iga asam manis. Baik. Anakku sayang, selama di keluarga Zhou, kamu jadi kurus. Ayo, makan yang banyak. Kehangatan sederhana, namun nyata ini. Tak pernah kurasakan sebelumnya. Rupanya, inilah kehidupan yang disukai Ningning. Terima kasih, Tante. Makan yang banyak ya. Keluarga Zhou bertindak cepat sekali. Permisi, Ibu Lin Runing, apakah ada di sini? Saya Lin Ruoning. Ada yang bisa saya bantu? Ibu Lin, kami terima laporan polisi. Anda dituduh meracuni Tuan Zhou Mingxi. Mohon ikut kami untuk penyelidikan. Apa? Apa? Tidak mungkin. Bagaimana Ningning kami lakukan ini? Benar. Kalian salah sangka. Sepertinya keluarga Zhou sudah tidak sabar untuk menuduhmu secara sembarangan. Ibu, ayah, jangan khawatir. Aku justru nunggu keluarga Zhou ke sini. Aku punya beberapa bukti yang perlu disampaikan langsung kepada keluarga Zhou. Siapa sebenarnya pelakunya akan segera terungkap dengan jelas. Lin Ruoning, untuk apa kamu pulang? Pulang sekarang? Minta ampun? Sudah terlambat. Berani-beraninya kamu meracuni kakakmu, kamu harus membayarnya. Sudah lapor ke polisi, aku datang untuk hadapi langsung. Buktikan saya tak bersalah. Ada masalah apa? Kamu. Tak perlu berhadapan. Kamu yang sakiti kakakku. Kamu benci keluarga Zhou. Benar. Zhou Chun, kalau mengaku sekarang, masih ada kesempatan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tuan Zhou, sebelum menyalahkan orang lain, sebaiknya kau tanya dulu, anak baikmu itu. Di sini tercatat secara rinci tentang sebuah akun pribadi terenkripsi yang membeli sejenis neurotoksin bernama Seymour. Setelah diperiksa, bukti ini terbukti benar. Akun rahasia ini adalah milik akun pribadi Zhou Mingxi. Lihat sayang. Mingxi, ini kau sendiri yang beli racun, lalu meracuni dirimu sendiri. Kau gila? Mau racun siapa? Bukan aku. Ini Chun-Chun. Chun-Chun yang suruh aku beli. Racun itu milik Chun-Chun. Apa yang kamu omongkan itu, ayah, ibu? Bukan aku. Percaya aku. Tadi malam kau yang keluarkan sendiri. Urusannya sama aku. Zhou Chun, apa maksudmu? Awalnya kan kau yang bilang. Kau ingin menyingkirkan Lin Ruoning. Karena itu kau minta bantuanku. Sekarang masalahnya dibebankan kepadaku. Apa kau masih punya hati nurani? Sudah, jangan berisik lagi. Kau. Dan kau juga, tak satu pun bisa lolos. Catatan pembelian adalah bukti kuat. Tapi proses meracuninya ada di sini. Ini. Lin Ruoning, apa kamu mengidap paranoid? Kenapa ada kamera pengawas di sini? Aku tak paranoid. Aku sudah menduganya. Zhou Mingxi, aku mengembalikan minuman beracun itu pada adik perempuanmu. Tapi sepertinya, dia diam-diam menukarnya untukmu. Ah, Dasar tak tahu balas budi. Keluarga Zhou rawatmu 18 tahun. Kau balas kami begini? Zhou Chun, aku sudah melakukan segalanya untukmu. Tapi kau malah ingin aku mati. Dasar wanita lacur. bukannya kamu belum mati? Kalau bukan kamu, kita selesaikan tugas malah merusak segalanya. Kita ketahuan. Kamu tidak berguna, tak bisa lakukan apapun dengan baik, bahkan berusaha menyenangkan aku. Sekalipun mati, itu sudah seharusnya. Kamu ternyata orang seperti ini. Masalah ini, kenapa tidak bisa kita tanggung bersama? Ibu dan ayah pasti pada akhirnya akan memaafkan kita. Memaafkan.
Pasangan ini di permukaan menyukai anak perempuan, tapi sebenarnya merawatku seperti memelihara kucing. Mereka akan maafkanmu karena kau anak laki-laki. Kalau aku berbuat salah, mereka akan langsung berubah sikap. Mereka cuma mau memeras sisa-sisa nilainya. Menipuku untuk dijual ke pria tua untuk mengukuhkan posisi keluarga Zhou. Zhou Chun, sudah lama kau rencanakan tipu muslihat. Berkali-kali kau jebak aku. Tapi sayangnya, sejak awal kau sudah salah. Kau salahkan semua kemalanganmu padaku. Segala cara jahatmu, akhirnya akan balik menghancurkanmu. Lihat baik-baik. Inilah keluarga Zhou yang kau rencanakan dengan tipu muslihat untuk kau jaga dan kuasai. Setelah kau habiskan semua usahamu, apa yang berhasil kau dapatkan? Zhou Chun, kau adalah seorang orang gagal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang benar-benar kudapatkan? Drama selesai ditonton. Sisanya, biar mereka selesaikan sendiri. Terima kasih kali ini. Sudah seharusnya. Ayo pergi. Ning Ning. Ning Ning, tunggu sebentar. Ning Ning, ini salah ayah dan ibu. Kami juga telah dibohongi. Bisakah beri kami satu kesempatan? Tuan Zhou, Madam Zhou, sudah kukatakan dengan jelas. Sejak kalian tanpa syarat percaya pada mereka dan mengusirku keluar saat itu, ikatan kita putus. Aku Lin Ruoning. Dari dulu tidak pernah memakai marga Zhou. Kumohon setelah ini, jangan cari aku lagi. Mari kita pergi. Hei, Ning Ning, Ning Ning, Ning Ning. Ning Ning. Aku benar-benar salah memilih. Satu langkah salah, langkah demi langkah salah. Pasangan, aku ke penegak hukum. Jelaskan semuanya, kamu pergi. Urus Zhou Chun. Zhou Mingxi, apa yang kamu lakukan? Demi kamu, aku bisa melepaskan segalanya. Kenapa kamu memanfaatkanku? Kenapa kamu berubah seperti ini? Zhou Mingxi, kamu gila. Matilah. Mingxi. Mingxi, panggil dokter. Panggil dokter. Saraf Tuan Muda Zhou rusak akibat racun, benturan fisik paling berbahaya. Karena itu, mungkin dia cuma akan dalam kondisi vegetatif. Anakku. Astaga, anakku. Halo? Apa katamu? Direktur Zhang dan Li. Umumkan penghentian kontrak. Bank masih menagih hutang. Chen Shi. Ya. Chen Yan. Ada apa? Perusahaan sedang bermasalah. Perusahaan tidak boleh bangkrut sama sekali. Aku harus mencari cara. Harus cari cara selamatkan perusahaan. Akan cari cara. Aku akan mencari cara. Ibu, aku tahu aku salah. Aku masih putrimu. Dulu, ibu paling sayang aku. Kau pantas jadi putriku? Putriku tak mau mengakuiku. Dan menghancurkan putra kandungku. Mingxiku, ini tidak bisa dibiarkan. Kau paling pandai rayu Mingxi. Baiklah,
Aku akan memenuhi keinginanmu. Mulai hari ini, kau adalah istri Mingxi. Menikahlah dengan Mingxi. Kalian menikah. Tidak. Sisa hidupmu akan dihabiskan di rumah ini. Layani dia dengan baik. Ini hutangmu padanya. Aku tak mau habiskan sisa hidup seperti ini. Ibu, lepaskan aku. Kau tidak punya pilihan. Tidak. Aku tidak mau. Bu, bebaskan aku. Aku tak mau tinggal di sini. Bebaskan aku. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus jadi putri kaya. Aku harus jadi nyonya kaya. Lin Ruoning belum mati. Aku harus lihat dia masuk neraka. Aku tak bisa tinggal di sini. Lin Ruoning. Aku akan balas dendam. Pasti. Chun. Chun, tolong aku. Chun. Chun tertabrak olehku sampai meninggal. Anak laki-laki juga hancur. Keluarga Zhou juga bangkrut. Ning, kamu di mana? Papa dan Mama sungguh menyesal. Papa, makan ini. Baik. Mama, kamu juga harus makan lebih banyak. Ning, kita juga harus makan banyak. Ning, kamu sudah tinggal lama di sini kali ini. Apakah setelah ini kamu tidak akan pergi lagi? Tenang saja, keluarga Zhou sudah bangkrut. Oh, bagus. Jangan pergi ya. Ayo. Reuni keluarga kita untuk Ning. Bersulang untuk pulang. Ayo bersulang. Siapa ya yang datang semalam-malam ini? Aku yang buka pintu. Chen Yan, kok kamu datang? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Pesta keluarga Chen membosankan. Aku datang tanpa diundang. Numpang makan malam tahun baru. Bagus. Chen Yan, cepat duduk. Bagus bisa menyusul. Duduk. Temani paman minum. Baik. Duduk. Aku ambil peralatan makan. Tidak menyambutku? Chen Yan. Terima kasih, Bibi. Kaki kan ada di tubuhmu. Siapa yang kendalikanmu? Tuan Muda Chen mau kemana? Minum. Terima kasih, Paman. Bagus. Paman, Bibi. Studio game Ning. Reputasinya bagus? Game baru. Peringkat pertama penjualan. Bagus. Tahu. Ning kami yang terbaik. Bagus sekali. Jadi, berdasarkan pengakuan penuh atas kemampuan Nyonya Lin Ruoning, saya wakili Grup Chen. Berharap investasi mendalam. Atau ada cara kerja sama lebih stabil. Cara kerja sama. Pernikahan.
Keluarga kami ini, kelasnya kecil, sederhana, tanpa sistem pernikahan politik. Bukan pernikahan politik, ini aku, Chen Yan. Ingin meminta izin untuk melamarmu. Aku ingin menyerahkan semua aset atas namaku, termasuk diriku sendiri, sebagai hadiah untukmu. Langsung melamar begitu saja? Harusnya pacaran dulu kan? Baik. Kamu yang bilang, kamu jadikan aku pacar. Aku. Chen Yan. Paman, Bibi, untuk kebersamaan kita, selamat tahun baru, bersulang. Baik. Ning, ayo cepat. Kalau begitu untuk kebahagiaan kita saat ini, bersulang. Selamat tahun baru. Baik. Selamat tahun baru, bersulang.